Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Saniatur Rahmah di dalam channel Hima. Untuk video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu teman saya yang juga mendalami bakatnya di Sanggar Ternak Kria. Jadi nanti untuk perbincangan nanti saya akan membicarakan seputar marketing. Nah, ini saya sedang berada di depan Koperasi Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Oke teman-teman, jadi langsung saja kita liput teman saya ya. Nah, ini teman-teman, jadi teman saya ini yang tadi saya bicarakan bahwa saya akan mengajak dia berbincang-bincang tentang marketing atau jual beli. Oke Mbak, dengan siapa di mana ini, namanya siapa Mbak namanya? Nama saya Binti Aziza, biasa disapa Aziza. Ini berada di Koperasi Pondok Pesantren. Oh, di Koperasi Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Oke. Tadi sudah saya bilang ya, saya berada di depan Koperasi Pondok Pesantren Hikmatul Muhajirin. Nah, ini saya ada di dalamnya bersama Mbak Aziza. Nih, benar ya Mbak, sampean yang berjualan di sini? Ya benar. Itu sampean sendiri atau ada temannya Mbak? Ada di sini, ada temannya yang laki-laki juga ada 2, yang perempuan ada 2. Namun yang di sini yang memegang sirkulasi keuangan saya yang diberi tanggung jawab. Oh, berarti yang memegang manajemen pembukuan itu sampean? Iya. Oh. Oke. Terus kan sampean untuk pendalaman bakat di Sanggar itu sampean juga ambil market itu juga? Iya. Tentunya sampean tahu lah ya, apa sih jual beli itu apa? Jadi gini, di video ini ya, ini saya mau berbincang-bincang dengan sampean. Iya. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa poin pertanyaan gitu ya. Untuk yang pertama itu saya mau tanya tentang definisi jual beli, pengertian jual beli menurut sampean itu apa? Oh, kalau sepengertian saya, definisi jual beli itu yang saya ketahui marketing adalah kegiatan jual beli atau menawarkan produk atau menawarkan barang yang bertujuan untuk menarik perhatian orang lain. Jadi kalau saya punya barang terus saya tawarkan ke teman saya, yang bertujuan agar orang itu gimana sih, agar teman Anda itu tertarik dengan barang kamu. Oh, kayak gitu. Iya. Tentunya dengan uang atau apa itu ya, gitu, Mbak? Ya? Mungkin. Iya, bisa. Ya. Terus tentang jual beli itu sendiri kan pastinya ada syarat-syarat yang harus terpenuhi ya Mbak ya, syarat-syarat. Jadi tanpa hal tersebut jual beli nggak bisa terjadi gitu. Itu apa saja Mbak syarat-syarat jual belinya? Yang tentunya kalau syarat jual beli itu ada menjual, ada pembeli, dan ada barang yang dijual. Jadi kalau misal nggak ada salah satu atau kurang salah satu itu nggak bisa terjadi jual beli? Ya tidak bisa, kan namanya kalau nggak ada penjual nanti ada pembeli tok, beli saja terus apa yang akan dibeli gitu. Ada loh Mbak di konten itu di cerita atau di tengah hutan itu dikasih kayak barang dagangan terus siapa yang mau mengambil pokok uangnya ditaruh di situ, jadi pembelinya itu secara jujur gitu. Mungkin itu ada itu. Tapi untuk syarat-syarat jual beli sendiri itu ada 3 tadi ya. Jadi yang saya ketahui ada 3 itu. Ada penjual, ada pembeli, terus ada barang atau produk yang dijual. Oke. Jadi teman-teman, kalau dari 3 syarat tadi itu tidak dipenuhi, jadi kurang gitu ya Mbak ya? Kurang. Terus namanya penjual kan pasti berhubungan dengan pembeli. Terus gimana sih cara sampean untuk menawarkan produk-produk sampean biar pembeli itu tertarik terus penasaran, itu bagaimana caranya Mbak? Syaratnya kok syarat Mbak? Cara. Yang saya ketahui ya, kalau bagaimana sih cara kita menawarkan barang atau produk kita itu, yang pertama kita harus kenali target atau kita tentukan pasar.
kan kalau sampean mau jual barang, kalau sampean membuat barang, sampean harus tahu di mana sih barang ini cocoknya saya jual, di mana barang ini cocoknya saya tawarkan, kan harus paham itu. Seperti apa? Itu yang pertama. Yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus saling menyapa. Contohnya kalian sama orang itu harus ramah. Kan nggak mungkin kalau seorang penjual tuh dia jutek, cuek, itu kan nggak mungkin. Nanti dinilai orang, ih kok penjualnya jutek, judes, kan daya tariknya orang itu nggak akan ke kita gitu loh. Oh, jadi kalau jadi penjual itu kayak di Alfamart atau Indomaret. Itu Selamat bisa datang, silahkan mau berbelanja. Iya, itu bisa jadi gitu. Itu kan termasuk dari salah satu keramahan si penjual pegawai Indomaret itu mungkin. Terus selanjutnya ada lagi? Selanjutnya ada banyak senyum. Maksudnya banyak senyum itu bukan seperti orang gila banyak senyum di sini, bukan ya Mbak ya. Tapi di sini banyak senyum itu ketika kita melayani orang itu kita harus selalu senyum gitu, walaupun dalam keadaan hati kita di situ ada lagi nggak senang atau lagi ada susah gitu, jangan tampakkan itu kesusahannya gitu. Kan nggak mungkin kita melayani orang itu dengan keadaan cemburu, itu nggak mungkin gitu kan Mbak. Nggak baik juga, nggak baik gitu kan, nanti dianya pembelinya kabur. Oh kabur gitu ya. Jadi kalau mau menjual barang itu dengan wajah yang ramah, bersahabat gitu ya Mbak ya, enggak? Oke, ya. Tua apa enggak ya? Oke. Nanti dianya enggak tertarik. Itu tadi ada kenali target. Oke. Terus ada apa tadi? Ada yang kedua? Menyapa. Oh, menyapa. Berarti menyapa dan apa ramah itu hampir sama ya? Hampir sama. Terus ada lagi? Senyum. Murah senyum gitu. Murah senyum. Terus yang keempat ada menawarkan barang. Jadi ketika kalian mau menawarkan barang atau menjual barang itu, kalian jelaskan kepada orang itu apa sih barang yang Anda bawa beserta kelebihan dan kekurangannya, terus beserta nominal harga yang Anda tawarkan itu. Oh, jadi kalau misal Mbak, ini saya ada produk baru, ini itu terbuat dari ini, bisa, keuntungannya ini, kelebihan kekurangan. Jadi dalam penawaran barang ini harus jujur ya Mbak ya. Iya. Yang buruk ya dikatakan, terus yang baik juga dikatakan juga. Nggak boleh ada pengurangan gitu ya. Iya. Oh. Kalau misal kan sampean jual barang. Iya. Jual barang terus sampean katakan ini gini. Itu kira-kira sampean harus benar-benar mengenal produk itu terlebih dahulu atau enggak sih? Iya. Sebelum kalian menawarkan barang kan otomatis kalian harus paham barang kalian seperti apa, kualitasnya seperti apa, terus barang saya ini mempunyai kelebihan kurang apa sih gitu. Kalian harus paham. Kalau enggak nanti kan ketika ada orang tanya, kalian akan bingung menjawabnya. Jadi kalian harus pahami dulu barang-barang yang Anda miliki itu. Berarti sebagai penjual kenalilah dagangan Anda secara detail. Iya, bisa itu. Oke. Iya. Terus apa lagi ya? Selama ini sampean itu sebenarnya berjualannya cuma di dalam koperasi ini atau ada lagi misal di apa kafe atau apa gitu? Oh, itu berlebihan Mbak. Oh, ada. Jangan berlebihan belum ya. Kan di sini saya mengambil bidang marketing gitu kan. Marketing. Nah, di situ saya mendapat kalau jatuh apa ya? Apa jenis Mbak datang terjun ini jenis? Apa ya namanya ya? Praktek gitu ya. Prakteknya terjun di lapangan itu saya berjualan menggunakan VR. Tahu VR enggak? Oh, yang roda 3. Iya, itu di situ saya menggunakan VR untuk praktek terjun di lapangannya. Jadi terus yang dijual di dalam VR itu apa saja? Oh, di situ yang dijual ada polo pendem. Kalau pendem itu namanya ubi-ubian. Di situ banyak ada ubi-ubian, singkong, ketela. Kalau apalagi jadi semua tanaman yang ada di bawah bumi ya itu mungkin namanya polo pendem itu kan suatu tanaman yang ada di bawah tanah gitu loh. Buahnya ada di bawah ya. Selain itu juga ada seperti hasil karya anak-anak, hasil karya Santi, seperti ada dari terapan,
Mungkin dari tata boga mungkin ada biasanya yang menitip snack atau ada. Biasanya kalau yang dari terapan itu apa, Mbak? Oh, biasanya yang kalau dari terapan itu ada centong, ada baki, ada leser, dan apa ya lainnya? Sotel ya, solet. Sotel. Ya, solet. Apalah Ya, itu namanya? Ya, dan dari kayu semua itu. Oh, itu dari kayu semua? Iya. Dari kayu semua. Terus kan sampean itu kalau itu keliling ya, Mbak? Iya, itu Keliling teman-teman. Jadi kayak pedagang keliling gitu. Itu sampean biasa kelilingnya itu waktunya kapan? Waktunya biasanya kelilingnya waktu itu habis pulang ngaji. Jadi habis pulang ngaji kan sekitar mungkin jam 8 gitu ya. Nanti nunggu persiapan dan mungkin setengah 9 baru berangkat. Baru berangkat. Ya? Oke, berangkat ya. Ya baru berangkat mungkin sekitar setengah 9 gitu. Setengah 9. Ya. Setengah 9 berangkat. Terus untuk rutenya itu setiap hari sama atau ada jadwalnya sendiri-sendiri? Oh ya, kalau rutenya itu kan nggak mungkin kalau setiap hari orang itu makan singkong terus nggak mungkin kan, nanti bosen gitu kan. Nah itu di itu setiap harinya itu ada rutenya, jadi berbeda-beda. Mungkin di hari Senin rute pertama, hari Selasa rute kedua gitu, ada rutenya berbeda-beda. Jadi tiap minggunya itu bergantian gitu Mbak rutenya. Oh, gitu. Jadi misal hari Senin ke sini, hari Selasa ke sini. Iya, gitu Mbak. Oke. Terus apa ya? Namanya penjual pasti pernah mengalami yang namanya kerugian. Ya, pernah. Terus sampean pernah mengalami kerugian itu? Pernah. Terus kira-kira untuk apa ya namanya? Penyelesaiannya itu sampean bagaimana? Kan nominal kerugian itu juga nggak lumayan besar sekali banget ya. Mungkin itu saya menanganinya saya coba diskusi sama teman, diskusi sama orang, lalu diberi jalan, diberi masukan solusi, suruh gini lah, lalu saya coba. Gitu. Memangnya sampean di Sanggar ini ada temannya? Ada. Di sini ketika yang mengambil di bidang marketing itu ada 2 anak, yang saya, satunya ada cowok gitu. Jadi kalau yang pagi keliling saya, kalau sorenya yang cowok itu temannya saya yang cowok. Tapi kamu juga santri juga? Santri sini juga. Oke. Terus jadi kalau selama ini sampean ada kerugian itu pasti ada penyelesaiannya? Ya kan masih, tapi bertahap mesti ada. Bertahap. Pernah nggak sih cerita sampean pernah merugi apa, seberapa banyaknya gitu? Nominalnya disebutkan. Ya besar kecilnya. Misal maksudnya itu gini, sampean dagang apa ya namanya, polo pendem tadi misal singkong gitu. Singkong ini sampean membeli dengan seberapa banyak tapi yang sisa cuma yang terjual cuma seberapa. Terus kan kalau namanya buah itu kan buah ya, termasuk buah ya. Itu kan lama-lama kan bisa busuk atau apa, itu sampean bagaimana? Oh gitu kan, biasanya kalau kita belanjanya banyak gitu Mbak ya, banyak terus kita penjualannya nggak mencapai target, lalu besoknya nggak habis. Kan biasanya singkong itu kan nggak bisa bertahan lama, dia akan bisa busuk, mungkin bisa menyusut gitu kan. Nah itu biasanya kalau ada orang atau pengepul, ada orang mau beli, memborong banyak gitu Mbak, biasanya tuh kita kasih harga murah. Gitu. Dikasih harga murah biar yang penting laku. Yang penting barangnya itu laku dulu. Gitu. Nggak apa-apa ya Mbak, penting balik modal dulu gitu. Oh, yang penting balik modal ya. Setidaknya dagangannya itu nggak mubazir gitu ya. Nggak mubazir gitu. Terus apa ini sampean itu mendalami bidang ini awal mulanya itu kenapa Mbak? Awal mulanya dulu kan saya
eh, dulu bukan mengambil bidang ini gitu ya. Apa? Dulu saya itu mengambil bidang pertanian, Mbak. Pertanian? Iya, dulu tuh saya mengambil bidang pertanian. Lalu saya sudah memegang koperasi ini, diberi tanggung jawab untuk mengelola koperasi ini saya sudah. Lalu saya diberi masukan. Ya, diberi masukan sama seseorang. Masukan, kenapa nggak mencoba bidang marketing itu di perdagangan gitu. Lalu kan saya belum ada minat gitu, belum minat, lalu dikasih masukan terus lah, disupport. Ayo, kenapa nggak mencoba? Kenapa nggak dicoba dulu 1-2 kali mungkin bisa gitu. Kamu sudah berpengalaman di koperasi. Lalu saya mencoba. Tuh, awalnya juga sulit, Mbak. Awalnya juga membangun mental tuh, Mbak. Sulit ya. Awalnya membangun mental itu sulit banget itu. Rasa malu, rasa capek, rasa itu ada muncul semua. Gitu. Tapi untuk sekarang ini sampean masih ada malu nggak sih? Kalau malu sih sedikit-sedikit aja ada gitu. Tapi nggak seperti yang pertama dulu ketika awal dagang dulu. Iya ya. Iya. Namanya orang dagang pasti berhubungan dengan masyarakat, dengan orang lain, itu perlu mental. Ya itu. Iya, perlu mental. Jadi sampean ini benar-benar memang memang menyukai bidang ini. Iya, insya Allah saya suka. Suka ya? Suka. Oke. Jadi kalau saya untuk jual beli itu lebih suka beli. Oh, beli. Jadi tinggal menikmati produk orang lain gitu. Iya, gitu. Okay. Tapi mungkin buat teman-teman yang penasaran gimana sih Mbak cara membangun mental, kan mungkin ada ya teman-teman yang tertarik untuk berjualan, itu kan biasanya tapi malu nanti ketemu temanku gimana gitu. Ada, Mbak? Ada, pernah. Terus cara sampean untuk menangani rasa malu itu gimana? Oh gitu. Pertama kan saya di sini sudah pertama teman-teman harus punya niat gitu. Niat di sini niat. Saya di sini kan niat belajar, cari pendidikan, belajar marketing gitu kan. Jadi lalu ketika saya bertemu dengan lain, ya pertama malu-malu gitu, terus lalu kelamaan terbiasa. Terus saya berpikir kenapa harus malu, di sini kan saya niatnya belajar dan saya nggak niat mencuri, nggak niat melakukan apapun gitu. Kenapa harus saya malu? Pertama gitu. Toh yang dijual juga barang-barang yang halal, gitu. bukan curian gitu. Iya. Kenapa harus malu ya? Ya mungkin itu. Tapi untuk membentuk mindset kenapa harus malu itu setengah mati. Itu sulit mungkin ya, itu harus belajar gitu. Jadi yang pertama perkuat niat. Terus untuk yang kedua? Yang kedua itu kalian harus ketika kalian sudah kenal dengan orang di lingkungan kalian, mungkin pertama kali ketika kalian mau jualan mungkin orang-orang itu penasaran dengan kalian harus pasti malu kan, merasa malu gitu pasti. Nah, kalau orang-orang itu sudah kenal dengan kalian dengan kita nggak akan kita malu kan. Orang itu semakin ketika ketemu kita, keramahan kita, terus ketika kita ketemu kan saling sapa, mungkin orang itu kan jadi kayak berasa teman sendiri gitu. Kan terasa jadi teman, keluarga kan, malunya kita itu jadi hilang gitu. Oh iya. Jadi sampean untuk menangani rasa malu itu tadi ya. Berarti itu. Oke, jadi buat teman-teman ya, untuk menangani rasa malu ini tips dari Mbak Ziza. Yang pertama perkuat niat. Terus yang kedua tadi apa, Mbak? Yang kedua saling ketika sudah akrab gitu kan. Perbanyak komunikasi. Berarti perbanyak komunikasi dengan pembeli. Oke, iya itu. Soalnya kalau pembeli nggak diajak ngobrol itu juga gabut gitu. Iya, mungkin itu. Kok penjual gini gitu, mungkin merasa gitu. Soalnya saya sendiri kalau misal mau beli misal beli siomay atau itu kok penjualnya diem terus gitu. Jadi males gitu ya, Mbak. Lama nunggu gak dijak ngobrol gitu. Oh iya, males itu. Gitu. Bisa. Oke, buat teman-teman. Jadi ini tadi bincang-bincang kita dengan Mbak Ziza selaku
selaku apa ya? Selaku pengusaha, bukan pengusaha, selaku penjalan koperasi dan yang juga mendalami bakatnya di bidang marketing. Oke, Mbak Aziza, terima kasih buat Sama-sama. pelajarannya hari ini. Ya. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa termotivasi. Amin. Misal mereka yang senang dalam berjualan Amin. bisa termotivasi, Amin. terus nggak ada keraguan lagi. Oke, Makasih amin. Mbak Aziza. Iya, sama-sama. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini kita sudahi terlebih dahulu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti mau tunggu. Ya.